Halo semuanya. Oke, kita langsung mulai aja ulasan materi kali ini ya. Hari ini kita bakal bedah sebuah fabel klasik yang ikonik banget. Kisah ini dengan brilian mengilustrasikan gimana cara kita ngerespons keraguan dan omongan negatif dari luar. Ini bukan cuma sekedar cerita pengantar tidur loh, tapi sebuah analisis mendalam soal mentalitas. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih mimpi kalian diragukan sama orang lain? Coba deh, ingat-ingat momen waktu kalian mau mulai sesuatu yang baru, tapi orang-orang di sekitar malah bilang, nggak mungkin bisa. Nah, cerita yang mau kita bahas ini personal banget dan relevan sama tujuan atau tantangan yang mungkin lagi kalian hadapi sekarang. Bagian pertama, perlombaan memanjat menara. Cerita kita berawal dari sini. Bayangin aja, ada sebuah kompetisi besar yang pesertanya adalah sekumpulan katak. Tapi ini bukan lomba lari biasa di tanah lapang. Kata-kata kecil ini dikasih misi buat manjat sebuah menara yang kelihatannya super mustahil buat ditaklukkan. Menaranya tuh menjulang tinggi banget sampai ke awan, dan curamnya minta ampun. Tingginya aja udah bikin merinding. Buat ukuran katak yang sekecil itu, ini tuh benar-benar ujian fisik dan mental yang luar biasa berat. Bisa dibayangin kan betapa mengintimidasinya rintangan itu dari sudut pandang mereka? Lanjut ke bagian kedua, suara yang menjatuhkan. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di bawah menaranya. Ribuan katak ngumpul buat nonton. Awalnya sih suasananya meriah banget, tapi perhatiin deh gimana euforia di awal tadi perlahan berubah jadi sesuatu yang cukup kelam. Bayangin aku lagi jadi komentator di tengah keramaian itu ya. Bukannya ngasih semangat ke yang lagi tanding, penonton malah mulai teriak-teriak pesimis. Ada yang bilang, udahlah, nggak mungkin ada yang berhasil, atau buangnya buang tenaga aja. Gempuran negativitas ini terus-terusan menggema, nyerang mental peserta yang lagi susah payah manjat. Dan disinilah kita bisa lihat efek tragis dari semua omongan negatif itu. Sedikit demi sedikit, para pemanjat mulai kehilangan rasa percaya diri. Gerakan mereka makin lambat, kaki-kaki kecil mereka gemetar, sampai akhirnya satu persatu mulai menyerah dan jatuh ke bawah. Semangat mereka hancur, sampai cuma tersisa satu katak kecil yang masih bertahan di dinding menara. Masuk ke bagian ketiga. Rahasia katak sang juara. Di tengah keputusasaan itu, si katak kecil yang sendirian ini ternyata terus manjat. Setapak demi setapak, dia lawan kemustahilan itu. Walaupun penonton di bawah terus teriak kalau dia bakal jatuh, dia sama sekali nggak berhenti. Dia terus naik, dan luar biasanya, dia berhasil sampai ke puncak. Wah, pas lombanya selesai, semua yang nonton syok berat dong. Nggak ada yang percaya ada yang bisa ngelakuin itu. Mereka langsung ngerubungin si juara ini, penuh rasa penasaran. Terus nanya-nanya, gimana ceritanya kamu bisa sampai puncak? Apa sih rahasianya bisa naklukin tantangan yang mustahil itu? Tapi si katak juara ini malah cuma senyum kebingungan lihat kerumunan itu. Karena ternyata katak itu tuli. Yap, dari awal perlombaan, dia sama sekali nggak dengar cemoohan, ejekan, atau keraguan dari ribuan penonton di bawah sana. Plot twist yang luar biasa kan? Dari kisah ini, ada psikologi mendalam soal gimana cara kerja mental kita. Jadi di bagian keempat ini, yuk kita bahas 4 pelajaran berharga yang bisa langsung kita terapin di kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertama, tidak semua suara harus didengar. Dalam hidup, pasti selalu ada aja yang ngeraguin kita. Dan lucunya, kadang itu datang dari orang-orang terdekat. Kalau kalian masukin semua komentar negatif itu ke hati, percaya deh, semangat kalian bakal rontok duluan bahkan sebelum perjalanannya benar-benar dimulai. Pelajaran kedua, kegagalan sering terjadi karena kata-kata yang melemahkan mental. Hal yang sering banget kita lupakan adalah, kadang yang bikin kita gagal itu bukan karena rintangannya terlalu berat atau biayanya kurang, tapi karena efek keraguan orang lain yang udah ngelumpuhin mental kita duluan sampai kita milih buat berhenti mencoba. Terus pelajaran ketiga, ini krusial banget, fokus pada tujuan. Katak juara kita itu menang bukan karena dia secara fisik paling kuat atau staminanya paling bagus loh. Dia menang karena punya fokus yang super tajam dan nggak keganggu sama apapun. Semata-mata cuma buat sampai ke puncak. Dan ini bawa kita ke pelajaran keempat, pelajaran yang sangat praktis. Jadilah tuli terhadap hal-hal yang melemahkan. Ini adalah strategi tentang gimana kita bisa secara selektif membuang energi negatif. Yuk, kita definisikan lagi konsep ini biar lebih pas. Jadi, kata tuli di sini bukan berarti kita jadi arogan, keras kepala, atau anti sama kritik ya. Sama sekali bukan. Ini tuh soal kemampuan buat memilah suara dengan cerdas. Kalian tetap dengerin nasihat yang ngebangun, tapi dengan sadar dan sengaja mengabaikan ejekan yang cuma matiin harapan. Ini cara paling jitu buat ngerindungin ambisi kalian. Bagian kelima, refleksi perjalanan kita.
Sekarang waktunya narik makna dari fabel ini langsung ke realita hidup kalian. Kita bakal lihat gimana rintangan si katak tadi sebenarnya adalah cerminan dari dinamika karir, pendidikan, atau cita-cita yang lagi kalian kejar. Ibaratnya, proses memanjat menara ini adalah metafora langsung dari tujuan hidup kalian. Entah kalian lagi ngejar beasiswa, mau ngebangun keluarga bahagia, atau ngerintis bisnis, tantangan berat yang menghadang di depan itu adalah menara yang emang harus ditaklukkan. Dan di dunia nyata, suara penonton di bawah sana tuh bunyinya kira-kira kayak gini. Ah, kamu nggak bakal bisa. Atau mimpimu ketinggian. Atau orang kayak kamu mana mungkin berhasil. Hati-hati ya, karena seringkali mimpi-mimpi besar itu hancur bukan karena mustahil dicapai, tapi karena kita terlalu sibuk dengerin suara penonton yang nyinyir. Makanya, bawa strategi ini sebagai pegangan kalian. Tuli terhadap cemoohan tapi peka terhadap tujuan. Jadiin prinsip nih tameng mental kalian. Tiru cara si kata kecil tadi. Tutup telinga rapat-rapat dari semua kebisingan yang nggak penting supaya semua energi kalian bisa dipakai murni cuma buat melangkah maju. Buat ngerangkum semuanya, aku mau bacain satu kutipan yang keren banget nih. Jangan biarkan suara orang lain lebih keras daripada suara keyakinanmu. Orang yang pada akhirnya bisa sampai ke puncak itu bukanlah manusia super yang nggak pernah capek, tapi mereka yang tetap memilih melangkah di saat orang lain menyerah. Dan pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan. Suara siapa yang bakal kalian dengerin hari ini? Apa kalian bakal biarin orang lain yang nentuin batasan kalian? Atau kalian milih buat fokus 100% ke puncak yang pengen kalian tuju? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Tetap semangat, teruslah melangkah, dan sampai jumpa di ulasan materi inspiratif kita selanjutnya.